Rekam dulu. Baik, pada pertemuan minggu ini kita ada di manajemen lending ya. Bagi teman-teman yang di perbankan pasti sudah paham betul dengan manajemen lending. Kalau kemarin kita di funding, bagaimana proses pengumpulan dana ya dalam bentuk simpanan sebanyak-banyaknya ini ya. Walaupun banyak juga sebenarnya funding juga bisa bumerang ya kalau tidak pandai-pandai nanti likuiditasnya cash ratio, quick ratio kurang, yang ngambil banyak, dana kas kurang, ini juga akan bumerang. Jadi nanti ada rasio-rasio berapa kas yang harus dilendingkan dari hasil funding kemarin itu ke kredit, berapa yang harus tersimpan di dana kas dan bank ya. Itu disebutnya nanti likuiditas. Jadi dana simpanan hasil kemarin yang Reja kumpulkan, kemudian Siti kumpulkan ya di bagian funding officer, itu kan akan secepatnya diputar ya, digolangkeun lah lamun dina bahasa orang nama dalam bentuk kredit ya, karena perbankan itu lembaga keuangan ya. Nah, dalam lendingnya, nah ini yang sekarang kita akan pelajari. Dan bagi teman-teman yang di perbankan mungkin paham berapa persen ukuran dana hasil funding yang bisa dilendingkan. Halo, di sini ada Bu Disti, Pak Agus, mungkin Kang Pipin. Iya, Pak. Ya, Dis, berapa persen yang bisa dilendingkan dari hasil funding simpanan masyarakat? Kalau di BJB mungkin hasil dari simpanan tanda mata, deposito, dan lain sebagainya yang bisa diputar dalam bentuk kredit. Untuk normalnya di kita sih biasanya perbandingan 50-50, Pak, antara gitu. Jadi kita ada cadangan cash di sini yang bisa ditarik dengan kan ada tabungan juga kan gitu. Jadi jangan sampai nanti ada terjadi kesenjangan gitu antara simpanan dan pinjaman itu gitu, Pak. Benar, pintar ya. Kenapa 50 nggak berani sampai 75 diputar gitu? Bisa gitu, Bisa, cuman ya. untuk tingkat kesehatannya kan lebih baik seperti. Nah, itu bagus. Berarti Bu Disti sudah memahami ya apa? Oh, pantesan ini mah Disti MO ya, ya iya, tuh Disti ini mah pasti paham. Kirain Bu Disti yang di itu, makanya tadi ilustrasinya ke tanda mata ya. Oh, ya, baik, bagus ya. Nah, jadi lah mau dipromosikan, iya manajer operasional, Ibu Disti jadi kepala cabang, guys, cocok ya, guys, cocok ya. Emang tipe pimpinan perempuan ya, Reja dan teman-teman yang lainnya, biasanya unsur prudensialnya, unsur kehati-hatiannya itu lebih tinggi daripada laki-laki. Laki-laki mah tadi yang dikatakan oleh Disti harus 50-50 nih di aturannya. 50 yang harus dicadangkan di simpanan, di likuiditas, 50 diputar. Itu biasanya laki-laki itu maunya spekulasi, sugan jeung sugan ya 75, 80 teka rasa KB pas aya penarikan kaget tuh biasanya. Kalau perempuan lebih disiplin biasanya ya, tipe-tipe karakter dari pemimpin, manajer, kepala cabang yang perempuan itu ya. Tapi tidak semua yang laki-laki juga spekulasinya seperti tadi. Ya, ada juga yang tunduk terhadap aturan, prosedur, angka-angka yang sudah ditetapkan. Sekarang tanya Dis, ini Disti yang Citradana ya? Atau siapapun, kalau di musim Idul Fitri mau menjelang Ramadan, berani nggak 50-50? Tergantung sih Pak ya, tergantung di masyarakat juga. Kita juga kan lihat pasaran juga gitu kan, untuk juga buat tingkat kolektibilitas di masyarakat juga gitu. Kalau seandainya tetap kita tetap aja gitu, nggak ada pengaruh apa-apa gitu. Iya, betul. Ya memang tergantung ya, tergantung itu kondisi yang ada jadi di simpanannya. situasional aja gitu Pak. Ya, situasional. Walaupun kalau ditanya secara umum sih hampir rata-rata di bulan Ramadan Idul Fitri itu dia dana hasil funding itu paling hanya 25% saja yang dilempar. Dia lebih besar di likuiditas. Kenapa? Karena diprediksi akan banyak ambil. Tetapi memang dalam realitasnya ya tadi betul kata Disti ya tergantung kondisi aja.
Kalau memang hasil fundingnya itu banyaknya dari deposito dan ternyata tidak banyak jatuh tempo di bulan Ramadan itu, ya mainin aja tadi kata Disti, benar 50-50. Tapi bagi teman-teman yang banyak di simpanan dan itu rawan, ya kalau secara umum sih biasanya dia akan memending kredit, ya, dia akan memperbesar likuiditas karena persiapan pengambilan. Tapi sebaliknya tadi tergantung. Baik, luar biasa prolog, walaupun memang teman-teman yang tidak dipraktisi, ini masih ada yang sudah paham, ada yang belum, tapi itu menjadi prolog awal bagi pokok bahasan kita dalam manajemen lending. Jadi di manage, ya, kredit itu di manage, direncanakan. Jadi tidak bisa ya proses kredit itu mengalir, nginjem, itu harus di. Makanya muncul suka ada target kredit gitu ya. Bulan ini sekian miliar, bulan ini itu kan di apa tuh di briefing. Di PDAM karena usahanya air, mungkin kan manajemen perairannya kan di manage perencanaan hari ini yang apa tuh pelanggan bayar, yang nunggak harus nurun, yang macetnya harus nurun, kan begitu ya, Titi juga ya. Nah, itu manajemen. Jadi semua organisasi tidak akan lepas dari yang namanya manajemen, ya, perencanaan. Terus kadang-kadang perencanaan tidak sesuai kan dalam pelaksanaan, actuating, organizing-nya. Nah, disitulah ada fungsi kontrol nanti, gitu kan. Baik kontrol sendiri maupun kontrol pimpinan atau kontrol yang memang fungsinya mengontrol, gitu ya. Itu tuh. Jadi belajar manajemen sebenarnya asik, dan orang mau kuliah mau tidak ya pasti aplikasi manajemen, ya. Hari ini manajemen yang kita kelola adalah tentang kredit, tentang lending. Nah, gitu. Jadi rencananya semuanya kredit harus balik lagi kan. Jadi kalau saya kasih kredit ke Reja, Jati, ke Siti, ke Lisrini, wayahna, yakin nggak kudu balik lagi ya si Lisrini, ulah sampai ke Kak Macet, Rini, si Siti, kan gitu nih. Planningnya kan. Nah, acting-nya ya carilah yang karakternya bagus, kapasitas bayarnya ada, kan gitu. Kan Siti oge meureunnan masang pam, mau mungkin jelema anu boga jojo-jojo di pasangan kan gitu kan. Karena memikirkan nanti usahanya apa dia itu, ya kan? Nah, seperti itu. Kalau Lisri ini kerjanya di mana nih? Kalau boleh tahu? Di SMP, Pak. Di SMP. Kalau di SMP mungkin bukan manajemen kredit ya, karena tidak sekolah berarti. Tapi kan NPL-nya tingkat kemacetan untuk UPP kalau bayar tetap ada kan. Nah, di situ berarti kan ada target planning. Oke lah, kita sekarang yang nunggak ada sekian siswa. Nah, rencananya kita bisa menurunkan dari sekian siswa jadi sekian siswa. Kemudian rencana lain itu kan tidak lepas dari manajemen, cuma yang dikelola oleh Listri ini adalah manajemen sekolah. Jadi nanti tinggal dikonversi saja ya, gitu ya, dikonversi. Tidak akan lepas dari fungsi-fungsi manajemen ya. Bahkan Reja pun, ini Reja Jati Kusuma, dalam diri sendirinya implementasi manajemen apa? Manajemen persiapan pernikahan, gitu kan, planningnya tahun sekian ya, kan gitu. Actingnya udah ada nggak nih calonnya? Oh ternyata ada 5-nya, nanti dinominasi mana yang terlepas itu guyonan atau tidak, dipungkiri atau tidak, itulah aplikasi manajemen ya dalam segala hal ya. Baik, kita lanjut sekarang dalam manajemen kredit. Nah, kredit itu ya kalau bicara teori malah gini nih, membingungkan, menginikan. Kalau bahasa sendiri mah bahasa seperti yang tadi Disti katakan, Pak Agus katakan, kan gitu ya. Tetapi bahasanya kemanapun substansinya seperti ini ya, bahwa kredit itu penyediaan uang atau tagihan atau piutang ya dalam akuntansi. Nih tadi Tara di bidang akuntansi ya di situ, staff accounting, yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam tadi nasabah melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi identiknya kalau di kredit itu ada pemberian bunga ya. Bunga seperti yang sekarang lagi musim ya, ada janda bodong gitu ya, ada yang lain-lain, bukan itu, tapi di sini
bunga. Memang kalau dikaji dalam ekonomi syariah agak berseberangan ya, tapi saat ini karena pokok bahasan kita di manajemen perbankan ya, saya tetap harus sampaikan. Itu pemberian kredit ya. Nah, unsur-unsur kredit itu yang pertama adalah waktu. Nah, ini adanya jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasan. Di sini yang tertera di depan saya ini Disti Laura. Laura, Pak, kalau Anda berikan kredit kepada nasabah Anda, aman resiko jangka pendek atau jangka panjang? Itu di mute dulu. Suaranya nggak masuk, Ra. Suara Laura nggak masuk, di mute dulu itu. Nah, Anda kalau dari sisi resiko besar dan kecil kalau dikasih waktu panjang atau pendek. Jangan terlalu diperbesar di bank deh. Bisi, saya mau bukan orang bank, Pak. Gini aja deh, kalau Anda pinjemin ke teman Anda, ke adik Anda, ke saudara Anda, resikonya besaran jangka waktu panjang atau jangka waktu pendek, gitu aja. Kalau kata Laura mah ya Pak, izin menjawab Pak. Ya boleh. Kalau kata Laura itu lebih beresiko jangka panjang. Nah, ya memang betul secara waktu, karena kan kita tidak tahu ya dalam jangka panjang itu, walaupun sebulan, 2 bulan bagus, 2 bulan kemudian kita tidak tahu. Kadang-kadang saya juga pernah merasakan, Bapak Ibu ya, dalam jangka panjang itu dia kolab macet bukan karena usahanya yang tidak berjalan, usahanya lancar bahkan bagus, tetapi karena saking bagusnya si pengusaha ini tuh kagoda ku istri, ting digoda ku istri. Ting sabalikna, jadi diganggu, kacau tah keluargana. Nah, paburantak tuh jangka waktu panjang. Kalau jangka waktu pendek misalkan di bawah 12 bulan kan itu akan lebih cepat kembali. Tetapi pada saat plafonnya besar memang banyak nasabah yang ingin jangka panjang ya. Itu makanya biasanya yang menggunakan jangka panjang itu biasanya untuk kredit-kredit investasi atau yang sifatnya fidusia kayak kendaraan mobil. Jadi kalaupun berisiko tadi panjang, benar seperti yang Laura katakan, tapi kan proses eksekusinya itu agak sedikit menenangkan karena ada di barang gitu ya, ada di jaminannya itu pik asetnya atau fidusianya ada di kita. Tapi khusus untuk modal kerja biasanya rata-rata 3 tahun ke bawah, paling besar juga 5 tahun ke bawah ya. Betul kalau secara waktu ya. Ada lagi yang mau berpendapat tentang waktu? Atau dari praktisi perbankan mungkin berpengalaman, silahkan berbagi di sini. Banyak nih, Pak Pipin. Bu Disti mungkin mau berbagi lagi? Nah, Bu Distinya udah menghilang ya. Cukup Pak, Punten lagi di jalan. Megan, Megan orang mandiri ini. Bagaimana nih menurut Anda unsur-unsur kredit dari waktu? Dan sama lagi kerja, ya sudah. Kalau tidak ada, yang kedua adalah kepercayaan. Kepercayaan ini suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan itu akan benar-benar diterima kembali. Akan gini, saat Aldi mere injem ke temenna, itu kan kepercayaan itu kan ya 10.000 malah pastilah isuknya manyateing kan bakal lagi manehanan 20.000. Itu kan kepercayaan tuh, keyakinan Anda benar. Tapi pada saat teman Herni misalkan pinjam 2 juta, kan Herni pikir 2 kali kan, benar nggak? Karena di situ kepercayaannya kurang. Duh, mau 2 juta kumahanya, aku karakter mah percaya, tapi kan ku kapasitas teman saya, iya, aduh, kumaha saya. Nah, kan begitu kan perasaan Anda itu di dalam hati itu kan. Itu ada percayaan, trust. Sehingga saat Herni tadi kepercayaan secara kepercayaan kurang, dia akan menambah kepercayaan dalam bentuk fix aset. Misalkan meminta jaminan kan gitu ya. Terus kan nih biasa misalkan teman Herni pinjam 10.000 mah ya udah percaya. Oke, kasih kan. Saat Sukma pinjam ke Herni 20.000,
langsung kasih lah pamannya ting pasukna si dosen untuk mayar nyerahkan dosen ujung kapasitas namanya ting dosen meureun buka lah 20.000 mah tina gajina oge gitu meureunnya nih ya. Tapi berarti Herni percaya ke saya. Tapi saat saya pinjam 5 juta, kepercayaan itu mulai muncul ragu. Karena tadi di Herni kalau karakter sih masih percaya, nyeting pas masih ngomong besok juga cenah agama manyating termayar. Tapi dilihat dari kapasitas, wah kasutnya 5 juta namanya bisa mampu nah misalkan. Sehingga Herni akan menambah kepercayaan yang lain dalam bentuk fixed aset. Bisa BPKB misalkan ya, bisa KTP-nya dipegang kan begitu ya. Biasa itu hal yang lumrah. Jadi tidak hanya di perbankan. Jadi diri kita sendiri itu juga akan menentukan unsur-unsur kredit. Cuma kalau perbankan itu udah tersistematik ya, prosedurnya itu udah jelas. Kalau kita kan hanya dalam hati. Kalau nggak percaya sok aja. Dia pulang kerja, gaduh sakedik oge artisnya ditabungkeun, pas ningali nabung aya bibi rai nu nambut. Coba pada saat udah 10 juta 20 juta kan ikut karakter mah dia percaya, tetapi kan ada kapasitas, ada rentang waktu kan yang dikhawatirkan tadi kan gitu kan ya. Sehingga dia misalkan begini, pada 10 juta ada. Aduh, teteh, pamisa 10 juta nya. Nah, itu kan tidak percaya sebenarnya. Padahal uang ada di Tia. Nah, tapi pami dugikeun ka 1 juta mah nya insyaallah we ku Tia bade diusahakeun. Padahal uang mah geus siap. Artinya apa? Kepercayaan Tia hanya sampai di 1 juta di situ. Gitu ya, gitu. Apalagi perbankan ya. Jadi unsur-unsur ini harus dipenuhi. Kalau unsur ini tidak dipenuhi, walhasil 2 bulan, 3 bulan pasti macet. Namun geus macet silih salahkeun. Tah saya menyortai mah mana sudah mana juga nu teu ngarti. Wah itu pajar SCG tapi geuning teu ngarti nyortai. Ai cek nu SCG teh lain teu ngarti. Cenah ai aing ka imah, ai ka kantor anger kan kudu kena target. Jadi eta berseberangan tah antara prosedur ilmu yang harus diterapkan dengan targetan. Karaos teh tah tukang Megan saat survei tukang Pipin ya hari datang ke lapangan, layak dina kepercayaan waktu dan segala sesuatu. Ari datang ke kantor kan orang kena target kudu ngelemparin kredit ya. Untuk ngelempar kredit mau menang insentif. Nah ini juga harus kita pilah-pilah ya sedemikian rupa. Bagaimana? Nah untuk sampai sini barangkali mau ada yang ditanyakan, ayo diskusi saja. Jangan sampai mau dengerin ceramah saya aja. Daek we dibohongan baik. Ayo, Eva yang mau ditanyakan, Herni, boleh. Tidak ada. Oke. Kalau tidak, ya? Siapa? Nggak ada. Nggak ada, boleh. Kalau tidak ada, kita langsung ke unsur kredit yang ketiga, penyerahan atau objek. Nah, ini pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi atau objek berupa uang atau tagihan kepada debitur yang harus dikembalikan. Jadi ini mah nanti pas akad, pas pencairan ya, ini ada penyerahan atau objek. Kemudian resiko. Resiko itu suatu tenggang. Ingat ya, dalam perbankan itu 1 rupiah yang kita lempar, ya Tara ini di bank apa, BPR apa tadi? Sinar Pelita, Pak. Sinar Pelita. Saat Tara membuatkan kontrak akad, siapapun di Sinar Pelita memberikan sekian juta, sekian puluh juta, 1 rupiah yang dilempar oleh kita itu resikonya pasti ada. Kenapa? Karena kita tidak yakin apakah uang itu sanggup bayar, sanggup pulang, walaupun tadi sudah disurvei ya, percayalah kan yang Tia mah karakternya saya pada melana nuju dama banyak. Tapi kan kita tidak ada yang tahu, ya kan? Bagaimana kalau si nasabah ini kali terjadi dengan keluarganya ada masalah sehingga usahanya jadi tidak fokus, kerjanya jadi tidak semangat, sehingga mengganggu juga. Jadi risiko itu cukup besar. Makanya saya mah muji dah, apalagi di usum COVID gini ke lembaga keuangan yang masih eksis dan semangat. Mau usum COVID kieu mah aduh. Kalau ayah kebijakan Pak Jokowi yang salah paham, wah resep malah layar. Di sisi lain, kredit yang kita lemparkan, iya berisiko besar, benar.
Di sisi lain anu kredit kita kasih kredit teu malah layar, ai anu nabung nyala randak. Aduh, nah di situ likuiditas yang harus kita pertaruhkan ya. FOMO. Di tetangga orang mah nabung nanti da ka Teh Laura melalui Teh Laura ayeuna rek nyana ka kantor teu aya ngesek we ka imah urang. Repot bahaya. Ya kan? Ya walaupun memang perbankan itu dijamin sama LPS ya, tetapi kan tetap kepercayaan masyarakat terhadap bank kita harus dijaga ya. Jangan sampai pada saat pengambilan kita gagal ya, tingkat likuiditas kita kecil. Nah, gitu. Kemudian unsur-unsur kredit ada kreditur dan debitur. Ini antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan. Nanti ada kontrak. Nah, biasanya admin pembiayaan yang membuatkan kontrak ini, kemudian biasa diakadkan, ada yang di depan notaris, ada juga yang langsung oleh pihak pimpinannya, ya. Nah, kemudian ada balas jasa, ini merupakan keuntungan atau perbankan biasa menyebutnya dengan bunga. Di situ di akad itu di kontrak di pasal sekian itu disebutkan bunganya, ya, gitu. Bagi teman-teman yang pernah melakukan kredit dengan perbankan, mungkin sudah melihat dan membaca atau tara dibaca merenya di parap halaman hiji parap kita ku pagawena parap Bu cek tara teh Bu parap halaman hiji parap cek laura parap jadi baca usina begitu dieksekusi hadis jabah itu dibaca itu pasal-pasal. Jangan sampai seperti itu ya. Parap yang dimaksud di halaman-halaman itu adalah bahwa Anda sebagai peminjam ya atau penerima kredit itu sudah membaca dan sepakat setuju dengan isi, ya itu dibubuhkan dengan parap. Jadi parap di situ bukan parap ada maknanya. Makanya kalau nanti ada apa-apa kita tidak paham isinya, nah kita suka merasa dikelabui padahal salah kita sendiri ya. Jadi harusnya dibaca. Dan biasanya sok dibujeng enggal nawae ya. Nah ini fungsi kredit. Nah saya rasalah ini tidak harus terlalu detail ya, dapat meningkatkan daya guna dari barang, cukup sajalah ini. Nah, pemberian kredit itu ini analisisnya ya, perbankan biasanya mengenal dengan 5C ya, ada karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Bapak Ibu sebetulnya untuk analisis ini ya tidak harus dihafal, tidak harus dibaca, karena tadi saat saya ilustrasikan teman Herni, tetangga Herni, kemudian siapapun ya yang meminjam, Herni pasti melakukan 5C ini. Coba gerak sopku Herni karakterna. Ari cek tetangga teh Herni kemasihan kasih anu ka abdi ge can mayar-mayar. Nah, itu kan udah muncul karakter tuh, ya kan? Gitu. Atau atau Herni tanya-tanya ke temennya. Iya si teteh iya kan anyar di warga urang teh nya. Namun hartos kamari mah 10.000, alhamdulillah terus bayar ayeuna 1 juta kumaha. Nanti kan ada teman-teman, wah pasihan we teh mah sae da ka abdi-abdi cara ogena oge. Nah, itu kan dalam rangka pencarian karakter, ya kan? Nah, orang yang survei itu kan tanya-tanya sampai pura-pura makan minum dulu di warung ya, kemudian ada informasi dari ini walaupun tekil ibu bade naros ya manawi terang tetanggi anu namina anu kumaha eta tidak begitu juga. Itu triknya ada tersendiri ya. Coba tanya ke mantri-mantri itu, ke account officer yang di perbankan, Pak Pipin tuh, Sandra ya, wah banyak ya, Lucky situ ya. Nah, itu merasakan sendiri kan. Kalau karakternya jelek kan jangankan 1-2 bulan 3 bulan jika nanti kerek minjem gitu terus temayar meureun entah itu kan bahaya juga tuh. Apa yang mesti kita ambil coba? Nah, pada akhirnya kan apa tuh? Kolateral kan tuh yang keempat tadi. Yang keempat tuh kolateral jaminannya. Nah, setelah karakter biasanya capacity ya, capacity. Misalkan Neng Herni ini adalah pegawai negeri golongan eselon 2 yang gajinya 10 juta koma 10 koma ya. Karena 10 udah koma nih. Tanggal 11 kasbon. Suaminya pengusaha misalnya. Pokoknya kalau di top up 2 pendapatan itu sampai 30 juta. Ya. Nah, kalau Herni cuma pinjam 10 juta, saya kira kapasitasnya mampu nih. Nah, gitu. Ya itu udah layak.
Tapi nanti akan dihitung juga berapa pengeluaran Herni. Kalau 30 juta cash in tapi Herni punya angsuran real estate sebulannya 15 juta, Fortuner sebulannya 5 juta, ya udah habis ya, itu juga kapasitasnya jadi tidak ada. Walaupun cash in-nya 30 juta tadi, tapi kan kapasitasnya sudah tidak mampu nih. Nah, kalau begitu ya jangan diberi gitu maksudnya ya gitu. Jadi penentuan kapasitas itu sepertinya sederhana ya, apalagi kalau bicara di akademisi seperti ini, dihafal. Prinsip pemberian kredit 5C apa, karakter, capacity. Tapi dalam aplikasinya tidak mudah. Pilih terpercanten, sokwe Laura. Laura ngalih di bagian lebat, akhirnya ke lapangan. Tiga mantri-mantri BRI. Baik. Wah, itu tidak mudah ke lapangan. Menahan panas dan hujan mah aya bisa ditahan, tapi neangan kieu mah duh hese komun di surveinya kita teh calon mitoha geus hese we eta. Kumaha dibere teu layak, teu dibere bisi aya masalah. Nah, ini banyak hal-hal seperti ini. Belum lagi surveyor yang kena karakter yang diberi gratifikasi. Badai survei, nyanak mobil, badai Bu, ini sudah saya survei, gini, ngajuinnya 500 juta, mudah-mudahan aja ya Bu. Begitu pulang di dashboard itu ada amplop gede, dibuka, ditinggali 500.000 atau bahkan 1 juta, di aranan dirinya, lumayan kagigen kosan transport, aduh, kan itu beban sumping ke kantor teh, di ACC telayak sakitu mah. Nah, itu di ACC, iya kumaha saya amplop. Nah, ini juga hati-hati ya, biasanya ini mengaruhi terhadap keputusan yang harusnya objektif menjadi tidak objektif. Kenapa? Karena sudah terbebani dengan amplop. Apalagi malamnya sudah di WA lagi. Bapak, tadi hatur lumayan, ku abdi teh dilebetkeun dina mobil. Atur lumayan ngan kirang ageng Ibu tambah deui engke mah insyaallah ku abdi cair komo kitu mah. Eta teh alamat pasti macet berat. Karena apa? Karena secara logika orang pingin kredit, sebelum kredit dia udah bobor. Berarti kan biaya juga tuh harus dibebankan. Secara logikanya itu udah berat. Apalagi kalau usahanya nggak jalan. Itu biasa tuh, hati-hati. Kemudian karakter yang seperti itu hati-hati juga, jangan-jangan dia udah pusing ya dengan banyak hutang misalkan, sementara ini kernutuk deh, nah hati-hati seperti itu. Ya walaupun memang bank ada BI checking ya, tapi kan kita juga harus waspada juga ya. Da lamun neangan anu karakternya bener alusnya, kapasitina alus, da meureunan ku bank saingan urang oge geus direbut atuh dan lumayan di perbankan teh lain bank urang hungkul ya kan. Laura ada di Mandiri, Preston siapa itu Megan ada di Mandiri. Kemudian BPR kan ayeuna mah sertifikasi guru oge para rebut tah. Nah, biasanya BPR alhamdulillah tah anu menang sertifikasi kan calair di pemerintah, no, langsung dijaramin ke sok we Ibu biasa dicairkeun, ke cair teh setengah milik. Ayeuna mah BJB punya produk yang pricingnya lebih murah. Oh, pararindah ke BJB. BPR kan aduh berat. Jadi betul kata manajemen pemasaran bahwa marketing mix itu yang pertama pricing, produk, promosi, flash, dan yang paling nomor satu di Indonesia mah adalah pricing. Kan Aldi beli rokok beda saeutik oge ya, di teangan murah meureuneuh gitu. Sama tah minjem kredit juga ya. Ini Aldi Septian sama siapa nih berdua? Reja. Tapi mahasiswa kan? Mahasiswa. Ya baik. Berarti absennya duaan ya, Aldi Septian jeung Reja. Oke. Baik. Baik, kita lanjut. Kemudian kapital. Nah, itu kan permodalan orang yang mau pinjam itu kita juga harus simak. Jangan sampai Aldi memberikan 500 juta ke nasabah itu, sementara permodalan yang baru dibangun di situ aja cuma 10 juta. Kan jomplang, loba duit di bank urang, tibatan
duit manehanana di mana engke mun aya nanaon mun urang eksekusi teh geus eueuh nanaon da modal manehanana 10 urang. Nah, harus ada perbandingan. Makanya biasanya suka dipinta laporan neraca 3 tahun terakhir supaya kita bisa membandingkan berapa equity capital yang dimiliki oleh mereka. Gitu. Misalkan tukang serabi kapitalnya 500.000. Pan moal mungkin ke orang diberi 500 juta. Yang paling goreng-goreng 500.000 deui saimbang. Jadi mun aya nanaon oke kan gitu kan. Nah, paling tidak seperti itulah. Ada juga yang spekulasi, 500.000 ya Bu, bios pasien 1 juta. Itu mah mungkin karena ingin dapat nasabah bagus, karena dia karakternya bagus, bisa dicaplok ku saingan orang gitu. Karena Bang Herni lebih berani lagi gitu. Nah, kita juga agak sedikit berani, tapi harus dengan perhitungan. Tapi kalau perbankan itu yang mainnya cuma bank kita mah, kita bisa setiasa Bu. Nah, dia tidak bisa kemana-mana lagi kan gitu, kayak pasar monopoli. Tapi karena kompetitor kita banyak, nah bisa pindah ke lain ya kan gitu. Sehingga kita pun perlu memainkan spekulasi dengan ukuran-ukuran yang terukur. Gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Atau bisa dipahami? Bisa ya? Ya, Pak. Bisa ya. Kemudian analisis selain 5C, sebetulnya di dalam teori itu ada 7P, ada personality. Personality juga hampir mirip dengan yang tadi di 5C karakter ya, itu pencarian karakter. Intinya yang 7 ini hampir terwakili dengan yang 5C. Makanya di praktisi banyak berkembang analisisnya itu 5C, yang 7P-nya itu jarang booming ya. Karena yang 7P ini sebenarnya terwakili kayak payment. Payment itu lebih ke capacity tadi ya, kalau di 5C itu. Payment, jadi nanti pembayarannya mampu tidak, berapa. Kemudian profitability juga sama di capability itu. Jadi mewakili dengan 5C juga. Kemudian ada prinsip 3R ya. 3R itu yang return. Return juga sama ini, mewakili dengan capacity tadi ya, payment tadi ya, yang akan dicapai oleh perusahaan. Kemudian repayment, kemudian juga risiko ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini siklus perkreditan. Wah, sepertinya orang-orang yang di perbankan paham betul nih, dari mulai pertama permohonan ya, kemudian biasanya 2-3 hari ada proses analisis ya, baik itu BI checking, kemudian ada survei ya ke lapangan, pernah mungkin disurvei ya. Nah, di surveinya ya tadi tuh, nah ini rawan juga ya, kalau kita tidak tegas, tidak angkuh terhadap prosedur, ini rawan juga nih dalam analisis kredit, apalagi ke lapangan. Apalagi beberapa nasabah yang suka menjanjikan, bahkan tidak sedikit oknum para pegawai memainkan. Dulu di PNM Ulam pernah terjadi tuh, bahwa si nasabah itu sudah lunas, tidak mengajukan kembali. Malah diajukan sama pegawainya nama itu, dipararake duitna kuno para gawe, nah gitu. Begitu dirotasi pegawai itu ditagih ke nama nasabah tadi tidak pernah pinjam lagi, sudah lunas, rame itu sampai sekian ratus juta ya, itu kebobol. Makanya fungsi kontrol dalam manajemen ini harus ketat. Dan proses rotasi itu dalam lembaga keuangan wajib, walaupun jangan terlalu cepat, misal karek bisa bulan, aldi dibius dirotasi, jangan juga ya terlalu cepat, karena programnya belum bisa dilaksanakan dengan baik, udah dipindah lagi. Tapi terlalu lama di tempat divisi itu juga jangan, biasanya dia bisa main di situ, bisa terjadi fraud ya, kesalahan ataupun kejanggalan-kejanggalan. Tapi dengan cepatnya rotasi atau dengan adanya rotasi ini akan meminimalisir ya. Jadi wilayah sini dengan wilayah sini kan cepat ketahuannya gitu ya. Kemudian ada persetujuan kredit, yaitu ada komitenya, biasanya ada komitenya. Nanti otoritas pembiayaan kredit sekian, plafon sekian, otoritas siapa? Ada di komite atau otoritas pimpinan, atau pimpinan cabang, pimpinan pusat gitu ya. Nah, setelah disetujui, biasanya ada perjanjian kredit ya, ada perjanjian kontrak itu akad ya. Kemudian pencairan, nah di situ ada pengawasan. Nah, di sini yang lebih berat lagi dalam pengawasan, karena tidak semua ya di kolektibilitas itu termasuk dalam kategori lancar. Ya, ada juga yang masuk
ke dalam kolektibilitas dalam pengawasan khusus, ada kolektibilitas kurang lancar atau call 1, kemudian ada kolektibilitas diragukan atau call 2, dan ada kolektibilitas macet, ya, macet atau call 3. Nah ini udah rawan nih. Biasanya di BI checking ketahuan. Jadi kalau pinjam ke bank manapun, ke leasing, mau ngambil motor, ngambil mobil, ini udah ketahuan nih riwayatnya jelek gitu ya. Susah biasanya ya untuk diberi kembali. Nah, kemudian ada pelunasan, pembayaran atau tambahan, dan ada kredit bermasalah. Memang kredit bermasalah selalu ada ya. Tapi jadi bank yang bagus itu bukan berarti tidak ada kredit macet. Pasti selalu ada. Tetapi yang bagus itu yang tingkat kemacetannya itu 0, lah, tidak melampaui 1 ya, di bawah 0, walaupun kalau aturan BI jangan lebih dari 5%. Tapi kalau 0, Tara anak orang akunting ya. Ya walaupun itu privasinya dari BPR sih, jangan disebutin ya. Cuma kira-kira saja NPL BPR Anda di atas 1%, di bawah 1%. Halo, Tara. Kan di akunting selalu lihat tuh di ini apa, di kolektibilitas, kan di account menu akunting itu, kalau di STI udah pasti ya, MO supervisor udah pasti lihat ke otoritas itu. Tapi kalau BPR Anda sebut saja Tara tadi ada di bawah 1%, itu alhamdulillah ya. Jadi kan itu ide tuh, uang itu nggak berputar di yang macet itu ya, ditagih, bahkan stres kita ya, biaya bengkak, penagihan, pengiriman surat, tetapi hasil tidak ada, itu memakan yang luar biasa ya, gitu. Jadi kalau bisa di BPR-nya Tara atau di siapapun, tekan itu di bagian remedialnya ya. Tapi disedekkan ke bagian remedial juga berat nanti ID analisisnya tadi di awal, si account officer itu, surveyor itu seenaknya surveinya, ingat numpuk di remedial juga repot juga ya. Orang remedial juga bukan malaikat yang jago nagih, manusia sama biasa gitu ya. Untuk badan tegap tuh kan anggar weh hese mah teu mayar, ajenting badan tegap tapi begitu herni nagih langsung goloso. Itu jagoan nah. NPL-nya turun. Boleh Tara mau disebutin berat di atas, di bawah? Di bawah ya. Sebentar, Pak. Ah ya. Ya memang itu privasi, nggak usah disebutin juga ya. Cuma saya tadi kisaran kalau di bawah itu alhamdulillah ya, bagus, lancar ya, aman tuh. Cuman setahu saya di musim Covid ini hampir semua lembaga keuangan itu meningkat ya tingkat pembayaran, tingkat kredit bermasalahnya ya, karena kapasitas daya beli dari masyarakatnya yang berkurang ya gitu. Walaupun ini juga privasi dari Citra Dana, nggak boleh disebutin ya, karena akan berdampak ke kompetitornya apalin. Mudah-mudahan punya disti di bawah ya, mudah-mudahan di bawah ya, mudah-mudahan di bawah 1%. Mudah-mudahan 0,0000000 gitu ya. Tapi sih menurut aku sih Pak, mungkin ya kalau di bawah 1, soalnya kan nilai dari NPL itu nilai pembagi sih Pak sih, tapi jarang sih biasanya. Ya, memang jarang. Ya. Rata-rata antara 2 sampai 5 sih gitu. Ya, yang penting kurang dari 5. Kurang dari 5 aja, karena BI itu kan menyarankan kurang dari 5 OJK. Jadi kalau di atas 5 itu hati-hati, di warning dari OJK. Hati-hati ya BPR-nya. Kalau musim gini bahkan saya lihat ada beberapa BPR dan bank umum yang sampai 8 karena dampak dari nasabah yang memang tadi daya belinya, apalagi beberapa bank yang memberikan pembiayaan di karyawan pabrik, ada kan yang kerjasama dengan pabrik tuh, dia drop, kemudian dia berikan pinjaman kredit di situ. Nah sekarang pabrik-pabrik kan kerjanya setengahnya. Jadi dari kapasitas 100% itu 50% yang kerja, yang satu WFH, yang 50%-nya. Itu kan daya belinya jadi berkurang. Nah, berdampak tuh NPL-nya melonjak tinggi. Ya.
Disti belum pernah berartinya semenjak jadi MO di Citra Dana di titik 0,000 belum ya, rata-rata di 1 Belum. lebih dikit. Tapi mudah-mudahan ke depan kalau bisa sampai di 0,00 itu bonus buat Anda itu akan besar tuh. Prestasi. Iya, tapi sih Pak, kita kan nggak kayak produk yang ya meskipun dulu gitu kita adain pemotongan kayak produk PNS pensiun, tapi tetap aja gitu Pak kalau ada masalah sih. Cuman itu tergantung dari penyelesaian kitanya seperti apa gitu, jangan sampai berlarut-larut sampai jauh gitu. Iya benar-benar. Gitu memang saya ngerasain ya seperti yang BPR Anda tempat kerja ya, berbeda dengan teman kita yang ada kebijakan dari pemerintahnya di mana gajinya pun di sana, pembiayaan di sana, ya dia tinggal eksekusi sehingga NPL tidak terlalu besar. Kalau kita kan berhubungan langsung dengan masyarakat ya, yang sehingga sebut saja kalau dalam pasar itu liar gitu kan, kita tidak paham. Kalau mereka yang kerja dengan PNS sebut saja ya, gajinya kan ada di dia, tinggal potong, sehingga kecil kemungkinan ya NPL itu terjadi. Mungkin di bank tersebut yang macet itu adalah yang berhubungan dengan masyarakat, dengan para pelaku usaha mungkin ya. Tapi salut dengan perbankan yang tidak ada bantuan instruksi. Jadi anak mah di bantuan wae ku kolotna gitu. Kan ada ya anaknya yang kerja punya toko tapi lakunya itu karena menghargai figur orang tua ada. Berarti kan itu masih agak sedikit dibantu ya dengan peran pemerintah sebut saja gitu. Kalau perbankan seperti BPR, kayak Bank Umum, Cimniaga, Bank Mega itu kan kecil ya peran-peran bantuan pemerintahnya ya. Ya seperti sebut sajalah Teh Disti yang di BJB ya, Disti yang sebelahnya, itu kan hampir seluruh Pemda itu gajinya di situ. Sehingga kalau diberikan pegawai Pemda di situ pembiayaan kredit itu kecil kemungkinan tingkat kemacetannya. Kenapa? Karena hampir semua gaji melalui BJB kan gitu. Kemudian BRI, TNI, Polri kan melalui mereka gitu ya. Nah, sehingga kalau BRI memberikan pinjaman asal jangan melebihi kapasitas, karakternya bener oke eta mah leuheung emang gajina aya di dia gitu, tinggal eksekusi gitu. Bahkan biaya survei pun tidak akan ada surveyor analisis kredit ke lapangan, cuma analisis kredit di situ aja depan SK, depan gaji gitu kan dengan bendahara paling. Nah, itu lebih minim ya, lebih minim. Sehingga wajar menurut saya di perbankan seperti itu dia mampu menurunkan tingkat margin atau bunga. Kenapa? Karena beberapa biaya itu bisa dipangkas. Kalau seperti BPR yang Disti, kemudian Pak Agus, kemudian tadi Tara, itu kan survei, itu kan pegawai dikasih transport. Kemudian mau layak mau tidak itu biaya udah keluar tuh kan. Nah, itu kan biayanya luar biasa. Jadi makanya salut nih bagi beberapa perbankan yang memang tanpa ada iming-iming bantuan pemerintah atau yang lainnya, tapi masih bisa eksis dan bertahan gitu ya. Gitu. Jadi dalam aplikasinya memang luar biasa ya, butuh keuletan dari kita ya. Gitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Erni, cukup nih. Kemudian di Ali. Oke, siapa yang mau bertanya nih? Bapak Sandra. Wah, ini mah bangkir. Sok silahkan Pak Sandra. Punten terlambat Pak, baru beres komite. Oh ya siap. Wah komite naon dia NPL, komite analis kredit. Pencairan Pak. Wah pencairan hebat. Silahkan Pak Sandra. Mau ada yang didiskusikan mangga? Pak Sandra, suaranya kecil Pak. Deketin itu mikrofonnya. Ya, agak kecil ya. Tadi di awal besar. Ah, barusan besar tuh. Jadi saya mohon pandangan. Bapak nggak kedengeran lagi. Iya, nggak kedengeran Sandra tuh. Niken juga. Oke, gimana ya? Kurang jelas. Kurang jelas Bapak kalau pakai headset deketin coba Pak. Nah, kalau suara Niken keras tuh. Kalau Sandra jadi nggak ada. Niken mah kudu mikrofon ditarik.
Bapak menuju. Coba ulang Pak Sandra. Ya, jelas Pak. Jelas. Pak. Terus. Jadi gini Pak, di tengah masa pandemi COVID ini, semua perbankan saya yakinlah untuk mengadakan komite pencairan pasti sedikitnya agak riskan gitu Pak ya, secara main risknya gitu Pak. Betul. Nah mungkin ada pandangan dari Bapak, karena saya jadi dilema sebenarnya dengan ada wabahnya COVID ini dilema. Iya. Kadang kampung ini ada stop dari kepala desa atau warganya, tidak boleh ada masuk perbankan, dikarenakan takut mungkin membawa COVID. Benar. Ya, tapi pada dasarnya setelah saya cek ke sana benar, ternyata di sana kondusif semua, Pak. Iya, betul. Seperti itu. Nah, mungkin saya mohon solusi dari Bapak, pandangan dari Bapak, untuk meningkatkan market bersama atau perbaikan collection-nya di tengah wabah pandemi ini. Seperti apa nih Pak, bagusnya ide-idenya Pak? Iya. Baik. Sandra Ima curhat. Emang curhat kan? Tapi ini rumus dari Bapak. Ya, baik Pak Sandra. Memang saya merasakan betul ya, bisa memahami apa yang dirasakan oleh Pak Sandra dan tidak hanya oleh BPR HIK, pasti Pak Budisti juga merasakan hal yang sama. Cuma ada yang cari aman, ada yang memang biasa dengan akselerasi tinggi seperti HIK ini akselerasinya sering bagus, sering tinggi. Cuma pada saat ada gini memang jadi begini Pak. Emang susah sih karena kalau mau dibilang apapun profesor sekalipun memang ramuannya tidak akan bisa ampuh ya menghadapi post Mayer seperti ini ya memang. Jadi kalau menurut saya, Pak, ya, tapi nggak tahu nih otoritas di Bapaknya bagaimana. Mau nggak mau, Pak, harus diversifikasi produk. Artinya apa? Kalau saya di BPR Syariah atau di Bank Syariah, itu jangan memainkan di mudarobah, musyarakah. Mainkanlah di murobahah. Ya, yang jual beli yang ada butuh, misalkan untuk motor kendaraan. Karena pada saat nanti ada COVID pun piutang itu tetap jadi piutang, tidak akan jadi bahwa bagi hasil kan gitu. Atau ya mainkan juga di hayarahan, gade syariah, ya kemudian ijaroh muntahiyah bitamlik, itu mainkan di produk-produk yang sekiranya resikonya aman. Nah kemudian tadi ada hubungan dengan masyarakat, saya kira kalau itu bisa diinisiasi nanti dengan teknologi ya, apakah pembayarannya mau transfer atau bagaimana ya, itu tekniknya nanti bisa diatur. Cuma kalaupun Bapak dibuka ya tadi di masyarakat, misalkan sebut saja gang-gang masih sudah diperbolehkan, tapi kalau situasi belum kondusif seperti ini, daya belinya belum stabil, ekonomi belum, tetap saja Pak, walaupun diizinin ke gang, tetap nanti bahaya. Menurut saya harus ada diversifikasi produk, spending dulu ke hal-hal yang resikonya tinggi, kita mainkan beralih ke hal-hal yang lebih resikonya kecil. Yang penting ke ayeuna mah bisa nutup biaya-biaya, aya laba tahun berjalan saeutik-eutikeun bis alhamdulillah lah gitu ya Pak Sandra lah, nanti tunggu kita lancar. Karena profesor sekalipun dalam menghadapi seperti ini memang kesulitan. Cuma kalau menurut saya sekarang jangan memainkan di resikonya yang besar Pak. Sekarang gini Pak, jangankan perbankan, kos-kosan di sekitar Unsap saja sekarang repotnya bukan main Pak. Karena mahasiswa daring semua, tidak ada yang kos Pak. Yang repot adalah para pengusaha kosan yang karek ge ngabangun, eta sumber uang ngabangunna ngenyang nginjem ti bank. Eta clear Pak Sandra. Jadi asetnya itu di pasifanya itu banyak dari liabilities daripada di equity menang minjem. Nah, sementara aktiva produktif tidak lancar karena tidak ada yang kos. Ya, kan gitu. Nah, sekarang saya khawatir bank itu juga banyak funding dari masyarakat ya, tapi aktiva produktifnya tidak berputar. Sekalipun berputar malah main yang risiko tinggi. Makanya jangan memainkan di kondisi seperti ini dia risikonya tinggi. Tapi kalau masalah tadi yang tadi masuk gang kesulitan itu memang agak susah ya Pak, karena itu otoritas dari masyarakat. Tapi sebenarnya itu bisa diantisipasi dengan teknologi, bisa bayar. Apalagi BPR sekarang udah lebih canggih dari kemarin-kemarin ya. Bayar sudah bisa, kolektor sudah punya fungsi teller juga. Jadi di entry oleh kolektor terkonek ke server, sehingga beda dengan dulu kan ada warkat ditulis nanti kas sore
baru di entry sama teller. Nah, sekarang kan udah pada canggih ya, sekarang udah seperti itu. Dan pada saat Pak Sandra di kampung ada yang nabung di entry di HP, di Android, sinkron dengan server, ternyata notifikasinya juga udah langsung ke nasabahnya, udah muncul, oh iya Pak, udah masuk. Nah, ini nambah kepercayaan juga, alhamdulillah sudah bagus ya. Nah, untuk usaha sisi bisnis, saya tadi menyarankan harus diversifikasi produk, Pak. Tahan produk-produk yang berisiko tinggi, terutama yang untuk mudharobah musyarakah, mainkan di murobaha. Misalkan ada nasabah yang butuh motor, butuh mobil, itu kan murobaha tuh. Nah, tapi juga teliti juga karakter kapasitasnya, ulah petani nu penghasilan 15.000 diberi murobaha mobil, jangan juga seperti itu. Cuma intinya badai ayah covid badai naon kan tetap hutang itu mah harus dibayar, tidak ada Pak abi usahana teu aya ya bagi hasilnya sekedik tentek itu kan tetap jadi piutang gitu Pak. Jadi harus antisipasi diversifikasi produk, alihkan ke produk-produk yang sekiranya aman gitu. Cari kira-kira di meeting terutama ini tugasnya tidak hanya dari eksekutif manajer ke bawah tetapi direksi di tempat Anda kerja juga harus berpikir bagaimana nih analisis bisnisnya ke yang berisiko tinggi kita stop dulu gitu. Itu Pak barangkali Pak Sandra. Ada yang mau didiskusikan kembali Pak enggak Pak? Iya. Emang sih Pak ya, memang Pak Sandra itu bukan hanya tugas bukan hanya masalah ya. Memang sih itu bukan hanya tugas kita yang di low manager ya, bukan hanya tugas kita yang di middle ataupun ya. Tetapi tugas top manajemen sama direksi juga yang harus memikirkan masukan dari Pak Sandra. Nanti disampaikan saja, kita harus beralih potensi bisnisnya gitu. Gitu. Jangan terlalu banyak main di mudharobah musyarakah kalau di justru sekarang itu ya, Pak, justru sekarang itu saya disupport oleh direksi itu untuk ke arah musyarakah, Pak. Musyarakah. Kayak semacam pembiayaan developer gitu, Pak. Oh. Jadi dengan kondisi pandemi itu bukan pencairan di stop, malah harus semakin besar gitu. Ya, nah, cuman jadi saya alhamdulillah tadi ada metode dari Bapak, setidaknya masuk untuk saya untuk menjaga main risknya gitu, Pak. Iya. Supaya saya juga tidak terlena. Ya, dengan seperti itu. Masuk pertanyaan Pak Sandra ini pernah ditanyakan oleh BJB Syariah ya. Nah, ini bukan di perkuliahan langsung dan saya berikan masukan seperti tadi. Coba mainkan yang risikonya enggak besar. Salah satunya adalah rahan. Dan ternyata BJB Syariah sekarang mempending tadi mudharobah musyarakah. Dia banyak memainkan di rahan karena rahan itu gadai syariah. Itu walaupun pendapatan tidak sebesar di mudharobah musyarakah waktu normal, tapi paling tidak dia biaya-biaya bisa tertutupi, kemudian dari sisi safety dia aman gitu. Itu diikuti kemarin sama Pak Andri itu, dan ternyata dia terus secara syariah tetap dia sesuai syariah. Jadi sekarang dia banyak memainkan di rahan, kemudian murobahah gitu. Tapi kalau memang kebijakan dari direksi Bapak Musyarakah itu mungkin dia punya strategi lain kayak politik mercusuar, jadi ingin kelihatan tetap booming, walaupun sebenarnya lamun punten ya, lamun tijalikeun analisanya itu bahaya Pak, karena musyarakah sekali bahaya itu terlalu berani. Karena musyarakah walau developer itu terjadi apa-apa, dia mau maju ke hukum manapun dia menang karena sistemnya kan syirkah kerjasama usaha, tidak bisa meminta dana kita modalnya kembali. Katanya musyirkah, tapi kok minta? Nah itu jadi di hukum perdata nanti di pengadilan dia tetap menang. Gitu. Tapi kalau main di murobaha kan mau ke pengadilan manapun, ya ini kan jual beli, bisa jual beli, gitu Pak Sandra. Gitu. Ya barangkali Pak Sandra sependapat dengan saya, tapi direksi ya pendapat Pak. Direksi mada kumaha itu dunungan Bapak itu mah kudu diikuti. Alhamdulillah, makasih nih Pak supportnya Pak. Siap, sama-sama Pak. Nanti diteruskan di offline ya kalau ketemu ya. Di sini mah nggak enak nih sama yang lain di sini majarkin curhat berdua di sini. Oke, terima kasih. Semoga sukses terus. Pak. Sami-sami Pak. Mangga Pak Sandra. Waalaikumsalam. Bagi teman-teman yang lain silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, luar biasa ya. Kalau hadir tinggal di SMP Tilu Pak Sandra. Wah, lomba diskusinya. Sayang ya, untung daring ya Pak Sandra hadir daring mah.
Oke, yang lainnya barangkali? Oke, Pak Heri, ada yang mau ditanyakan? Bang Denny, balad Bang Denny ini. Cukup ya? Ra, cukup, Ra? Mau ditanyakan, Ra? Cukup ya? Saya kira untuk hari ini tadi juga pesan Pak Ketua Pak Arifin Pak Sukma di Jumat tang wilalating cenah karunya cukup 40 menit. Oh iya, itu dengan senang hati saya bilang ya Pak Heri. Chef kuota apa? Oh sakit itu di kantor Pak Heri. Pak Heri kena tilang tah, memakai masker. Oh iya, ini mah beda lagi ya Pak. Baik, Bapak Ibu, saya kira untuk hari ini cukup ya. Terima kasih atas atensi dan diskusinya. Kemudian kalaupun ada salah kata, kalimat dalam penerangan, mohon maaf. Kalaupun ada benar, itu dari Allah. Kalau salah, kebodohan dan kesilapan saya. Saya rasa cukup sekian ya. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Mana sih? Itu mana sih, Lip? Foto heula, Ra. Foto heula saya tukang foto. Ri, Ra, eta foto heula pesan Ra. Lain kawaran nama ya tuh. Berita yang bertanya. Heri gawe naon didinya Heri? Eta Niken. Tanya tuh. Tiket. Ken, foto heula Ken. Semua Ken. Enggak foto eta pesan dan tong ngarokok. Sok. Rokok simpen heula pesan Ra. Sok, mangga. Sok. Anu mata ya teh. Niken. Kurang foto tiket. Fred. Chan. Mana ada di belakang. Awis dari wae. Enggak. Foto lah. Gawa tetap foto bisi garing manten keur jalan mir. Enggeus meureun si Niken mah ngahaja di bejaan. Tas ku abi dah, Pak. Ya udah atuh ya. Mana ya teh? Dapat di payunnya sok we ngarabura. Sok, Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Masih foto. Udah. Kapan? Ya kami dikirim di grup. Baik, Assalamualaikum. Siap, nuhun. Assalamualaikum, Sampurasun. Bang. Aduh, liar.